Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat Mbak Kris dan Mbak Rofi. Malam ini kita masih sampai nomor 20 dan bahasa Indonesia kemarin kita juga bahas mengenai soal ujian nasional 2009-2010 ya. Oke, yang akan pertama kali kita bahas itu adalah PPKN dulu. Karena PPKN nomor 20 kemarin udah, sekarang kita masuk ke nomor 21. Kok nomor 21? Nomor 16 ya. Kebalik. Nomor 16. Soal nomor 16, peran aktif siswa untuk keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah: A. Berperan aktif dalam pembangunan sekolah, B. Aktif dalam kegiatan di sekolah setiap saat, C. Datang ke sekolah tepat waktu setiap hari, D. Tekun rajin belajar serta suka bekerja keras, atau E. Aktif dalam kegiatan sekolah di masyarakat. Ya, Mbak Kris, Mbak Rofi, nomor 16. Kira-kira jawabannya yang mana? Mbak Rofi nomor 16, D. Kalau Mbak Kris E. Oke. Soal nomor 16, peran aktif siswa untuk keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah, yang benar adalah D ya Mbak Rofi. Tekun rajin belajar serta suka bekerja keras. Ayo Mbak Kris, semangat. Next, ke-17. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produk luar negeri. Meskipun demikian, banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Antara lain dengan A. Menggunakan hasil buatan sendiri, B. Berkunjung ke daerah wisata kalau mampu, C. Mendirikan tempat istirahat jika mempunyai uang, D. Kewirausahaan di daerah yang padat penduduknya, atau E. Mengentaskan rakyat dan desa tertinggal. Nomor 17. Mbak Kris jawabannya A. Mbak Rofi iya Mbak, menggunakan hasil buatan sendiri maksudnya produk Indonesia. Oke, Mbak Rofi ganti itu ya jawaban ya. Berarti Mbak Rofi sama Mbak Kris jawabannya sama A ya. Untuk soal nomor 17, masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar negeri. Meskipun demikian, banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Antara lain dengan, benar ya jawabannya ya, A. Yaitu menggunakan hasil buatan sendiri. Next, ke soal nomor 18. Dalam istilah sistem pemerintahan, kata sistem berarti A. Susunan teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. B. Seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas. C.
proses melaksanakan suatu kegiatan. D. Cara atau metode. E. Semua jawaban di atas benar. Kata sistem berarti Mbak Rofi E. Kalau Mbak Kris? Mbak Kris A. Oke, ada dua jawaban beda ya. Nomor 18. Kata sistem pada istilah sistem pemerintahan itu berarti adalah ya, jawabannya Mbak Rofia yang benar ya, yaitu semua jawaban di atas A, B, C, dan D itu adalah benar. Jadi sistem itu juga bisa dia berarti susunan teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Bisa juga berarti seperangkat unsur yang saling berkaitan membentuk totalitas. Bisa juga berarti proses melaksanakan suatu kegiatan, dan juga bisa berarti cara atau metode. Oke, ayo Mbak Kris, semangat Mbak. Waalaikumsalam Mbak Purwi. Lanjut nomor 19. Enggak apa-apa Mbak, kita juga baru mulai yuk. Langsung mengikuti aja ya Mbak ya. Kita bahas soal nomor 19 sekarang. Pemerintahan dalam arti luas adalah A. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara. B. Pelaksanaan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam suatu negara. C. Pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam suatu negara. D. Pelaksanaan kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam suatu negara. Atau E. Pelaksanaan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan federatif dalam suatu negara. Pemerintahan dalam arti luas. Mbak Rofi E jawabannya. Mbak Kris juga E. Mbak Purwi sama Mbak Uli yang baru aja bergabung bisa langsung menyesuaikan ya. Mbak Purwi D. Oke, ada dua jawaban yang berbeda ya. Ada E dan D. Oke. Waalaikumsalam Mbak Uli. Untuk soal nomor 19 Mbak Uli mau mencoba menjawab pemerintahan dalam arti luas. Tadi Mbak Kris dan Mbak Rofi jawabannya E, Mbak Purwi D. Nah, kalau Mbak Uli? Oke, Mbak Uli C ya. Ada 3 jawaban berbeda berarti ya. Nomor 19, pemerintahan dalam arti luas, jawabannya yang benar itu adalah jawabannya Mbak Uli ya, C. Pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara. Ayo yang lainnya semangat. Nomor 20.
Menurut Polybius, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir dari sebagai reaksi terhadap A. Pemerintahan monarki, B. Pemerintahan tirani, C. Pemerintahan aristokrasi, D. Pemerintahan oligarki, atau E. Pemerintahan oklokrasi. Nomor 20. Mbak Kris, Mbak Uli, Mbak Purwi, sama Mbak Rofi. Jawabannya A semua ya. Oke, untuk soal nomor 20. Menurut Polybius, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang akan lahir sebagai reaksi terhadap D ya, pemerintahan oligarki. No good. Kalau oligarki itu kekuasaan politiknya itu dipegang oleh sekelompok elit kecil masyarakat. Jadi baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga ataupun militer. Itu kalau oligarki ya. Next, nomor 21. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat adalah A. Demokrasi, B. Politi, C. Aristokrasi, D. Monarki, atau E. Oligarki. Oke, rata-rata jawabannya A ya, demokrasi. Ya, nomor 21. Jadi bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat itu adalah A. Demokrasi. Benar ya? Selanjutnya nomor 22. Oklokrasi merupakan bentuk pemerintahan A. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran atau sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. B. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. C. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata.
D. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan. Atau E. Bentuk pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri. Mbak Uli D. Yang lain? Mbak Kris E, Mbak Purwi A. Oke, jawabannya beda-beda ya untuk nomor 22. Oke, oklerasi itu adalah bentuk pemerintahan. Ya, bentuk pemerintahan yang dipegang rakyat yang mementingkan dirinya sendiri. Jawaban Mbak Kristi ya yang benar ya. Jadi dia itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri ya. Jadi tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Itu kalau oklokrasi. Selanjutnya nomor 23. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer kecuali A. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. B. Pemusatan kekuasaan ke tangan parlemen. C. Semua anggota kabinet merupakan anggota parlemen. D. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Atau E. Parlemen dapat membubarkan kabinet. Ini sudah dijawab belum ya? Untuk nomor 23 Mbak Kris C, yang lainnya? Mbak Rofi E. Mbak Purwi E. Mbak Uli? Mbak Uli B. Oke, ini jawabannya beda-beda semua ya. Oke. Untuk soal nomor 23 yang bukan merupakan ciri-ciri sistem parlementer, itu adalah A ya, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau sistem parlementer itu yang jawabannya A tadi siapa? Kayaknya ada ya yang jawabannya A tadi. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada ya ternyata ya. Kalau untuk sistem parlementer itu dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya, dan kepala negara itu dikepalai oleh presiden atau raja.
Itu kalau parlementer ya. Itu kalau parlementer. Iya, itu kalau parlementer. Selanjutnya 24. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang untuk A. membubarkan parlemen atau badan legislatif, B. membentuk kabinet sebagai pembantunya, C. memberhentikan para menteri. Jawabannya A, Mbak. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu yang bukan termasuk ciri-ciri dari sistem parlementer ya. Nomor 23A. 24. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang untuk A. membubarkan parlemen atau badan legislatif, B. membentuk kabinet sebagai pembantunya, C. memberhentikan para menteri, D. menjalankan fungsi sebagai kepala negara, atau E. menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Mbak Rofi jawabannya E. Yang lain? Mbak Rofi E, Mbak Kris B. Malam Mbak Ratna. Langsung menyesuaikan aja ya Mbak Ratna ya. Kita lagi bahas soal nomor 24. Kalau bisa ikut serta menjawab ya Mbak. Mbak Uli jawabannya D. Oke, 3 orang ini jawabannya beda ya. Mbak Uli D, Mbak Kris B, Mbak Rofi E. Oke, 3 jawaban beda. Mbak Purwi A. Oke, nunggu jawaban dari Mbak Ratna ya. Oke, Mbak Ratna sudah belum? Oke, Mbak Ratna jawabannya A ya. Nomor 24. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak berwenang untuk. Jawabannya benar, itu adalah milik Mbak Purwi dan Mbak Ratna ya. A. membubarkan parlemen atau badan legislatif. Dia tidak berwenang ya, itu bukan kewenangan presiden untuk soal nomor 24. Sekarang masuk ke nomor 25. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan A. intisari kebiasaan ketatanegaraan dan hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris. B. intisari kebiasaan ketatanegaraan di Amerika Serikat. C. hasil pemikiran para pembentuk konstitusi kerajaan Inggris. D. hasil pemikiran para pembentuk konstitusi Amerika Serikat, atau E. intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris.
Mbak Kris 25 jawabannya A. Yang lain? Mbak Uli C. Mbak Kris A, Mbak Uli C, yang lain? Iya Mbak. Oh, maaf. Berarti saya kira itu jawaban dari sebelumnya. Mbak Purwi sama Mbak Kris A, Mbak Uli C. Mbak Rofi sama Mbak Ratna? Mbak Rofi A, Mbak Ratna? Mbak Ratna A. Oke, jawaban terbanyak A ya. Mbak Uli yang C sendiri. Untuk nomor 25. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer pada hakikatnya merupakan 25 itu adalah E ya, intisari kebiasaan ketatanegaraan di kerajaan Inggris. Nomor 25 E. Oke, kurang tepat semua ya. Nggak apa-apa. Next, kita masuk ke 26. Jangan ragu Mbak Uli. Waalaikumsalam Mbak Mei. Langsung menyesuaikan ya Mbak. Sekarang sudah soal nomor 26. Di soal nomor 26, berikut merupakan kelemahan sistem pemerintahan parlementer kecuali A. Kedudukan badan eksekutif kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. B. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif dan kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. C. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet partai mayoritas. D. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Atau E. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Nomor 26. Mbak Uli B.
Mbak Rofi E, Mbak Kris D, Mbak Ratna E, Mbak Mei, Mbak Purwi D. Kalau Mbak Mei yang baru saja masuk, Mbak Mei D. Oke, nomor 26 yang merupakan kelemahan sistem parlementer kecuali yang benar itu adalah E ya, adanya parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kurang tepat ya. Sekarang soal nomor 27. Dalam sistem presidensial yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya adalah A. Presiden dan menteri-menterinya, B. Presiden bersama dengan DPR, C. Presiden dan wakil presiden, D. Kepala negara dengan menteri, atau E. Presiden dengan perdana menteri. Nomor 27. Mbak Rofi A, Mbak Uli B, Mbak Kris A. Mbak Rofi A, Mbak Uli B, Mbak Kris A. Mbak Mei E, Mbak Purwi A. Ada 3 jawaban ya, A, C, dan E. Untuk soal nomor 27 yang menyelenggarakan pemerintah dalam arti yang sebenarnya di sistem presidensial itu adalah E. Presiden dan menteri-menterinya. A ya. Presiden dan menteri-menterinya. Yang menjawab A benar ya. Sekarang nomor 28. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 49 adalah A. UUD 45, B. Konstitusi RIS 49, C. UUDS 50, D. Maklumat Pemerintah 14 November 45, atau E. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Dasar berlakunya Oke, Mbak Ratna A, Mbak Kris B,
Bener gak sih? Dari mana ya Mbak Ratna? A. Mbak Rofi C. Nomor 28 Mbak Ratna A, Mbak Rofi C. Yang lain? Oh, Mbak Rofi ada 2 jawaban. Mbak Rofi jawabannya yang mana nih Mbak? C atau B? Oke, nomor 28. Ada lagi yang mau mencoba? Mbak Mei B, Mbak Uli A. Oke, Mbak Purwi A ya. Mbak Purwi A, Mbak Ratna A, Mbak Rofi. Mbak Rofi bentar. Mbak Rofi ada 2 jawaban, Mbak Mei B, Mbak Uli A. Mbak Rofi antara B dan C. Oke. Kita masuk soal ke nomor 28 ya. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer di awal kemerdekaan RI sampai 27 Desember 49 itu adalah B. Konstitusi RI 49. Nomor 28 yang jawab B. Bener ya Mbak Rofi yang ragu-ragu. Perlu diyakinkan lagi. 2 soal terakhir. Iya Mbak, B. Konstitusi RI 49. 2 soal terakhir ya. Nomor 29. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 adalah A. UUD 45, B. Maklumat Pemerintah 14 November 45, C. Konstitusi RI 49, D. UUDS 50 atau E. Dekret Presiden 59. Mbak Rofi D. Mbak Ratna A. Yang lainnya udah ada 2 jawaban, D dan A. Mbak Rofi D, Mbak Ratna A, Mbak Purwi D, Mbak Uli A, Mbak Mei D, Mbak Kris E. Oke, banyak jawaban ya. 29. Dasar berlakunya sistem pemerintahan parlementer pada masa antara 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 adalah yang menjawab D. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang benar ya.
29 jawabannya D, UUDS 50. Soal terakhir. Dalam sistem check and balance di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk A. mengawasi pemerintah atau eksekutif dengan jumlah hak pengawasan, B. menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian internasional, C. memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usulan DPR, D. memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta, atau E. memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti. Nanti yang jawab soal nomor 30 di depannya dikasih tulisan angka ya, 30 titik jawabannya gitu ya. Mbak Uli, Mbak Kris, A. Yang lain? Mbak Ratna C, Mbak Raffi B, Mbak Mei B. Oke. Nomor 30. Pihak MPR memiliki wewenang untuk C. memberhentikan presiden dan wakil presiden atas usulan DPR. Yang menjawab C nomor 30 itu yang benar ya. Gimana? Dari soal keseluruhan banyak salahnya atau banyak benernya nih? Jawabannya C, Mbak. Nomor 30. Banyak salahnya, Mbak Mai. Berarti kurang latihan ya, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, kalau PPKN karena soalnya sudah selesai, kita move ke bahasa Indonesia ya. Untuk bahasa Indonesia, itu mulai nomor 21 ya. Oh iya benar. 21 itu ada kutipan naskah drama. Untuk soal nomor 21, masalah yang diungkapkan dalam kutipan naskah drama tersebut adalah, tak pinginnya sih saya minta dibacakan, tapi takut kalau nggak bisa dan nggak kuat ya.
Oke Mbak, nomor 21. Ada yang bisa menjawab? Nanti kalau minta tolong dinaikkan atau diturunkan bilang ya. Iya Mbak. Nanti kalau minta turun gitu bilang ya. Soalnya susunannya 2 kolom gitu. Oke, turun. Oke. Nomor 21 Mbak Uli menjawab B. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mbak Purwi C. Mbak Kris, Mbak Uli, Mbak Uli udah ya. Mbak Kris, Mbak Ratna, Mbak Mei. Mbak Ratna D. Mbak Kris oke. Untuk soal nomor 21, masalah yang diungkapkan dalam kutipan naskah drama tersebut itu adalah C ya, orang tua yang kehilangan anak dan masih berharap anaknya kembali. Yang tadi jawab C siapa? Mbak Purwi ya. Yang benar Mbak Purwi untuk soal nomor 21. Sekarang nomor 22, ada gurindam. Kalau kita rajin belajar, banyak ilmu yang dapat kita kejar.
Maksud dari gurindam ini adalah A, B, C, D, atau E? Oke, tadi saya nggak ngeliat siapa yang udah jawab ya. Mbak Kris sama Mbak Purwi ya yang menjawab D ya. Mbak Ratna C. Mbak Mei C. Oke. Maksud kutipan gurindam, kalau kita rajin belajar banyak ilmu yang dapat dikejar, itu adalah C ya, banyak belajar agar memiliki ilmu yang banyak. Nomor 22 C. Mbak Ratna sama Mbak Mei ya. Ini untuk soal nomor 23 dan 24 ada puisi judulnya Cermin, karya Sapardi Djoko Darmono tahun 84. Untuk soal nomor 23, makna kata cermin yang bercetak miring pada baris pertama puisi tersebut adalah nomor 23. Mbak Uli C, Mbak Kris C, Mbak Purwi A. Yang lain? Mbak Ratna A, Mbak Mei A. Oke, untuk soal nomor 23, makna kata cermin yang bercetak miring di baris pertama itu adalah, kurang tepat semua ya jawabannya ya. 23 yang benar jawabannya adalah D, kenyataan di dunia nyata. Ayo, enggak apa-apa, yang semangat. Untuk soal nomor 24, maksud isi puisi tersebut adalah Mbak Uli C.
Mbak Uli C, Mbak Kris C, Mbak Ratna C, Mbak Purwi C, Mbak Mei B. Wah, kompakan banyak yang C ya. Maksud puisi tersebut. Itu adalah A. Kehidupan ini bisa terlihat dalam cermin di hadapan kita. Ayo semangat. Belum ada yang tepat nih ya. Nggak apa-apa. Ada paragraf isi tapi kecil, apa sih kecil, sedikit. Ada yang mau membacakan? Mau dibacakan atau mau dibaca dalam hati? Untuk soal nomor 25, 26 itu juga bacaannya kecil ya. Sedikit ya. Oke, Mbak Uli ya. Komputer terus ya Mbak Uli ya. Gak ada suaranya Mbak, tempat saya masih muter Mbak. Gak bisa Mbak Uli. Kurang beruntung kita malam ini. Selain Mbak Uli, ini mau isinya mau dibaca dalam hati atau mau disampaikan, dibacakan gitu? Oke, dalam hati. Oke lah, kalau dalam hati nomor 25 ada bacaan paragraf isai ya. Hal yang dapat diungkapkan dalam kutipan isai tersebut adalah nomor 25 udah dia menjawab. Kalau jawab kasih nomor ya, jadi saya gak bingung. Nomor 25 Mbak Ratna E, Mbak Mei D, Mbak Uli E. Ada dua jawaban, E sama D ya.
Oke, nomor 25 kita ulangi lagi. Mbak Uli E, Mbak Maide, Mbak Ratna E, Mbak Purwi A, Mbak Kris A. E sama A ya rata-rata jawabannya. Nomor 25, hal yang diungkapkan dalam kutipan isai tersebut adalah yang benar adalah jawabannya A ya. Para orang tua menginginkan anak mereka bersekolah agar mudah mendapatkan pekerjaan. Yang jawabannya E. Semangat, Mbak. Nomor 26, ada kalimat rumpang. Jasa-jasa ekologi yang terdapat di kawasan ekosistem Leuser mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi, banjir, pengaturan iklim lokal, penyerapan karbon, perikanan air tawar, keindahan alam, mendukung industri pariwisata. Jasa-jasa ini hanya dapat tersedia Kawasan ekosistem Leuser dijaga dan dipelihara fungsinya sebagai suatu kesatuan interaksi yang utuh. Nomor 26, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah nomor 25 tadi nggak memperhatikannya. Nomor 25 jawabannya A, Mbak. Bener tuh Mbak Kris jawabannya. Dua 26 Mbak Ratna menjawab D dan serta jika. Yang lain Mbak Mei D, Mbak Purwi D. Mbak Uli C. Mbak Kris, ada dua jawaban ya, C sama D ya. Oke, kata penghubung yang tepat. Mbak Ratna kan lama-lama kayak Mbak Rofi nih, suka ganti-ganti jawaban. Mbak Ratna ganti E ya. Mbak Kris E. Oke, nomor 26, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang benar itu adalah yang D ya, dan serta jika. Mbak Ratna kenapa diganti? Aduh, Mbak Rofi ya jawabannya benar D ya. Jawabannya telat masuknya Mbak, nggak apa-apa lah. Oke, semangat lagi ya. Nomor 27 ada paragraf. Koperasi mempunyai prinsip dasar mensejahterakan seluruh anggotanya dan sebagai kekuatan penyeimbang dalam ekonomi. Koperasi perlu dikembangkan dengan membentuk jaringan kerjasama antar koperasi dari berbagai dunia. Tidak adanya koperasi usaha kecil menengah sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip efisien dan Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah nomor 27. Kata serapan.
Nomor 27. Mbak Rofi C, Mbak Kris A, Mbak Purwi C, Mbak Uli E. Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada A, C, dan E. Ini dulu pernah dibahas ya. Itu kayaknya ada tabel-tabel, bukan tabel sih ya bentuknya. Di slide itu ada tuh. Oke. Untuk nomor 27. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang benar itu yang menjawab. Oke, Mbak Mei ada tambahan jawaban D. Berarti ada 4 jawaban ya. A, C, D, dan E. Jawaban yang benar untuk soal nomor 27 itu adalah A, sistem, pakai E, efektivitas, aktivitasnya pakai V, dan produktivitas. Jadi nomor 27 jawabannya A ya, 27A yang benar. Ayo semangat. Nomor 28 masih sama nih, hampir sama kayak nomor 27 ya. Mbak Kris yang benar ya, nomor 27 ya. Sekarang kita coba nomor 28. Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah silakan dijawab nomor 28, hampir sama ya. Bedanya kalau itu tadi kata serapan, nomor 28 kata baku. 28A Mbak Purwi. Mbak, wah ini lama-lama ketularan Mbak Rofi semua nih. Mbak Purwi jawabannya B, Mbak Ratna B, Mbak Kris D, Mbak Rofi B, Mbak Uli C. Oke, nomor 28 kata baku yang tepat itu adalah Mbak Mei C ya. Mbak Mei C, Mbak Mei E ya. Oke, nomor 28 jawaban yang benar itu adalah D ya, fotokopi, FOTOKOPI, antre pakai E, dan tertipu. Yang jawabannya D siapa? Mbak Kris ya, Mbak Kris yang benar. Benar lagi ya Mbak Kris ya. Oke lah. Semangat yang lain. Nomor 29, kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi paragraf yang rumpang. Ini gimana ya? Dibaca dulu ya kalimatnya ya. Paragrafnya dibaca dulu, nanti saya scroll down ke bawah. Kalau udah selesai baca, bilang ya.
turun. Itu tadi yang contoh kata baku juga kayaknya di slide itu pertemuan sebelum-sebelumnya udah pernah dibahas juga ya. Mbak Rofi sama Mbak Mai nomor 29 menjawab A. Mbak Purwi A. Mbak Ratna A. Mbak Kris nomor 29 ya Mbak Kris C. Mbak Purwi A. Mbak Mei A. Mbak Rofi A. Oke, rata-rata jawabannya A. Mbak Kris aja yang C ya. Oke, kita lihat nomor 29. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang itu adalah A ya, mengandung, memperoleh, dan kehijauan. Mbak Kris sayang sekali belum benar. Ayo semangat. Malam-malam baca terus aja ya. Karena pelajarannya bahasa Indonesia, jadi soalnya semuanya bacaan. 29 tadi jawabannya A ya. Mayoritas benar. Yeay. Selanjutnya untuk soal nomor 30. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah tiga puluh A. Mbak Purwi. Oke, Mbak Ratna
Tadi Mbak Purwin jawab nomor 30A, Mbak Ratna E, Mbak Kris E, Mbak Rofi A, Mbak Mai E. Rata-rata didominasi sama jawaban A dan E ya. Oke, untuk soal nomor 30. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring itu adalah E ya, yang jawabannya E yang benar. Pengunjung memarkir kendaraannya secara teratur di tempat yang telah disediakan. Yang jawaban nomor 30E selamat ya, benar ya. Next ke soal nomor 31. Oke, bacaannya ada di bawah, soalnya ada di atas ya. Kalau udah selesai baca tinggal bilang ya. Tarik, oke, kayak narik kamu aja mbak. Nomor 31 Mbak Rofi jawabannya D, Mbak Uli jawabannya A. Oke, yang lain? Mbak Purwi A. Mbak Purwi A, Mbak Kris C. Tadi saya ulangi, Mbak Uli A, Mbak Rofi D, Mbak Purwi A, Mbak Kristi C. Oke, untuk soal nomor 31. Frasa adjektif itu adalah frasa yang intinya berupa kata sifat ya. Adjektif dia kata sifat
Dan frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut itu adalah B. Sangat besar, sangat gelap, dan amat banyak. Yang menjawab B ada nggak? Nggak ada ya? Jawabannya berarti salah semua ya. Mbak Mai jawabannya D. Oke, berarti salah ya. Nomor 31 yang benar adalah B. Sangat besar, sangat gelap, dan amat banyak. Nggak apa-apa. Selanjutnya soal nomor 32. Ada paragraf agak sedikit panjang ya. Kalau sudah selesai membaca, seperti biasa ya, tinggal bilang turun atau tarik gitu ya. Nomor 32. Mbak Uli menjawab A. Yang lain? Tiga 32 yang baru menjawab Mbak Uli dan Mbak Purwi ya. Mbak Purwi menjawab D. Oke. Mbak Kris jawabannya A, Mbak Rofi C. Ini kenapa tiba-tiba Mbak Uli menjawab antara A, D, A, D? Aduh. Emang kalau bahasa Indonesia itu menjebak ya. Nomor 32. Kalimat simpulan yang tepat untuk paragraf. Oke, Mbak Mei jawabannya D ya. Tawar-menawar di kata pasar, Mbak. Gak apa-apa, nanti kalau banyak latihan terbiasa kok. Nomor 32 ya. Kalimat simpulan yang tepat untuk paragraf analogi tersebut itu adalah D. Jadi,
Merawat tanaman maupun merawat anak sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian. Yang menjawab D tadi Mbak Mei, Mbak Purwi, Mbak Uli galau ya antara A, D, dan E. Mbak Ratna itu juga D tadi ya. Tuh kan, Mbak Ratna galauan silo. Oke, next. Nomor 33. Ada teks paragraf generalisasi. Nomor 33. Nomor 33. Mbak Uli, Mbak Purwi A, Mbak Rofide, Mbak Mei E. Mbak Kris A. Oke, untuk 33. Penalaran generalisasi, penarikan simpulannya itu bisa diperoleh melalui penilaian, pengamatan, dan berdasarkan fakta yang akurat ya. Simpulan itu diambil dari fakta tersebut dan bisa mewakilinya. Jadi untuk nomor 33, simpulan yang tepat itu adalah A. Dengan segala kemewahan terdapat pada mobil super sport. Yang jawabannya A, rata-rata jawabannya A ya. Bener ya. Nomor 33. Oke. Sebenarnya masih ada sisa waktu 20 menit. Saya menawarkan aja, ternyata udah malam banget ya. Udah jam 11 ya di sana ya, Mbak. Mau kita akhiri atau mau diteruskan? Soalnya saya kasihan sama teman-teman, udah malah nggak enak ya. Tadi saya juga mulainya kemalaman ya.
Gimana? Apapun jawabannya saya terima. Oke, kalau Mbak Uli mengakhiri, akhiri aja kalau gitu ya. Mbak Uli capek tapi bisa mengikuti, keren Mbak. Saya salut sama teman-teman semua nih. Oke, kalau gitu kita akhiri aja kelas malam ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan. Selamat istirahat dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pertemuan minggu depan ya.